Oke Pak Bos, kita jumpa lagi di part kedua. Kali ini kita akan membahas tata cara pengerjaan batang munggar di waktu musim hujan dan musim kemarau, dan bila batang munggarnya dikupas kulitnya. Biasanya saya tidak kupas kulitnya, sekarang saya contohkan. Ini dulunya tidak dikupas, waktu pemukulan ketiga baru-baru saya kupas karena saya mau contohkan saja. Dan ini batang munggar sudah pukulan terakhir kelima. Oke, lanjut. Waktu sebentar, ini mau bahas dulu tentang bunga yang sudah wangi. Pengerjaannya agak lambat, telat. Jarak pemukulannya, pemukulan pertama ke pemukulan kedua 2 hari, dan pemukulan kedua ke pemukulan ketiga, keempat, dan kelima 1 hari. Kalau bisa sampai pemukulan kelima. Kalaupun tidak bisa di pemukulan keempat, kalau sudah mendasar agak sempit waktunya, sudah mau mekar bunganya. Kalau sudah sampai pemukulan kelima ataupun keempat, biarkan dia sampai mekar. Dan pukulannya agak pelan, jangan terlampau keras. Pemukulan pertama, waktu kita pukul pertama agak pelan volumenya, dan pemukulan kedua naik lagi volumenya, dan pemukulan ketiga naik lagi volumenya sampai rata. Pemukulan ketiga dan keempat sampai kelima sudah volume kekuatan pemukulannya sudah rata sama, kecuali tadi yang pertama dan kedua agak beda, dan naik sampai ke pemukulan keempat volume kekuatannya. Dan kalau sudah dikupas kulitnya, kita usahakan ini pada waktu musim hujan. Cara pemukulannya, cara kasih bersihnya, kalau begini sudah dikupas kulitnya, kita sapu batang munggarnya merata. Kalau saya sudah dikupas kulitnya, ini biasanya saya pakai sarung tangan, sebab biasanya saya kerja pakai sarung tangan. Kalaupun tidak pakai ijuknya, maka sampai ijuknya, pakai ijuk dia, sapu merata, dan sisakan antara 1 atau 2 ruas di ujung munggar, batang munggar, sampai merata. Lepas itu kita sapu merata, agak sudah merata, kita adakan ayunan kurang lebih 10 kali. Kita ayun 10 kali. Saya akan contohkan untuk pemukulannya juga. Kita sudah ayun sudah ayun 10 kali. Ayunannya pun agak, kalau diayun cuma agak begini, jangan terlampau ke kiri ke kanan, nanti di sini dia akan rusak, dia akan keseleo di sini nanti akhirnya kalau terlampau ke kiri dan ke kanan. Ya, cuma agak pelan-pelan, agak-agak saja, kurang lebih 10 kali, baru adakan pemukulan. Pemukulan pertama saya bilang tadi agak pelan, tapi ini sudah pemukulan kelima. Ini saya cuma contohkan. Ini ada 2 jenis pemukul saya, satu besar, satu agak sederhana. Ini agak berat, sorry, kameranya agak gelap, sudah gelap, kadang terang kadang gelap. Ini sederhana, beratnya ini saya akan pakai yang sederhana, sebab kalau ini nanti jumpa manggar jumbo baru saya pakai dulu. Dan oke, sudah diayun tadi, tidak adakan pemukulan, saya contohkan saja.
Kalau pemukulan pertama saya akan pukul di bukunya saja, di tulang-tulangnya ini. Kalau dia naik, saya contohkan saya ini pemukulan pertama saya lakukan begini ya. Dan kalau saya balik ke bawah, saya akan pukul antara ruas-ruasnya sekaligus dengan tulang-tulangnya. Pemukulannya secara melingkar begini supaya agak rata pemukulannya. Melingkar pelan-pelan lagi, nah turun. Di sini agak, kalau sudah pemukulan kedua atau ketiga ke atas, di sini agak keras pukulannya, agak keras pulungnya sedikit. Kalau sampai dari tadi, dari pertama dari batang ke ujung kembali ke batang, itu saya panggil satu putaran. Jadi saya lanjut ke putaran kedua. Ini contohkan waktu pemukulan pertama. Ini saya akan pukul lagi di tulangnya saja. Kalau dia naik, dan kalau memukul usahakan jangan terlampau sampai ke ujung juga, ujung batang munggar. Sisakan dia satu ruas begitu. Terus saya kembali lagi ke batang, saya akan pukul rata mulai dari antara buku tulang, dengan saya pukul semua dengan ruas-ruasnya sekaligus rata begini, melingkar pelan-pelan ke bawah lagi. Ini saya contohkan untuk pemukulan pertama saja, tapi pemukulannya agak pelan. Ini sudah agak kuat, ini agak kuat sedikit ini sebab sudah pemukulan kelima. Ini saya contohkan saja ini di sini agak kuat lagi. Kalau dia sudah sampai sini agak kuat sedikit volume pemukulannya. Oke, ini sudah 2 kali putaran. Terkadang kalau musim hujan saya buat 3 kali putaran, baru saya ayun. Oke, saya lanjut lagi. Ini musim hujan, saya lanjut lagi sampai ini sudah putaran ketiga. Kalau sudah sampai nanti, oke, saya pukul lagi dengan ini ruasnya. Kalau saya turun, saya pukul lagi semua itu. Saya tidak ada sisa antara ruasnya dengan tulangnya, bukunya. Pelan-pelan turun, melingkar. Oke, saya kasih kuat-kuat lagi di sini. Oke, ini sudah putaran ketiga. Saya akan sapu lagi, sapu batang munggarnya. Ini saya contohkan saja ya. Ini sudah pemukulan terakhir ini, batang munggar ini. Tapi saya contohkan kalau baru dikasih bersih, baru pemukulan pertama. Oke, saya sapu lagi batang munggarnya. Sudah sampai putaran ketiga. Saya ayun lagi kurang lebih 10 kali. Lepas itu
Saya lanjut lagi pukul sampai putaran ketiga. Saya sesampai pemutaran ketiga, apa nih, sorry, pemukulannya putarannya ketiga kali saya ulangi balik kayak yang pertama. Saya usap lagi batang munggarnya, baru saya ayun. Sudah selesai, saya sudah selesai pukul. Bila pemukulan kedua kasih begitu lagi dengan tadi, sapu ayun baru pukul sampai pemukulan ketiga. Saya sapu kembali pemukulan ketiga, dan pemukulan keempat dan kelima saya sudah tidak sapu, cuma tinggal ayun. Kurang lebih begitu 10 hari. Kalau sudah sampai pemukulan kelima ataupun tidak sampai pemukulan kelima atau keempat, saya sudah biarkan. Kalau bisa sampai pemukulan kelima, saya biarkan sampai mekar bunganya, kecuali dia tidak sakit, baru saya pupuk. Dan waktu kalau musim kemarau, pertama tadi lepas kupas kulitnya. Bila mana dikupas kulitnya, kalau yang tidak dikupas ya tidak usah sapu, cukup ayun saja. Kalau sudah kupas kulitnya, sapu, ada sapu lagi. Oke, ayun. Dan contohnya tadi yang waktu musim kemarau, tapi satu kali saja saya sapu waktu pemukulan pertama saja. Waktu pemukulan kedua saya tidak sapu, dan seterusnya saya tidak sapu kalau musim kemarau. Dan kalau disapu waktu musim hujan, warna kulit batang munggar itu agak kehitam-hitaman. Tapi kalau waktu musim kemarau, satu kali saya sapu, dia akan masih kehijau-hijauan kulit batang munggarnya. Itu perbedaannya pengerjaan batang munggar waktu musim hujan dan kemarau. Oke sobat, semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, tanya di kolom komentar. Kalau berguna, silakan share sama teman-teman yang seprofesi. Oke sobat, nanti kita lanjut di part ketiga lagi. Oke.